Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa dalam acara Mendekat Kasih Tuhan. Bersumber pada 1001 renungan inspiratif karya Romo Frans Sales SCY dan sebagai renungan singkat bagi saudara dan saudari yang sedang menderita sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah sendiri, dirawat bersama keluarga. Dengan saya, Romo Valentinus Tejantara SCY dari komunitas SCY Teluk Betung, Lampung. Pada hari ini kita ingin merenungkan tema menggunakan pikiran kreatif. Musim panas, tidak ada hujan di seluruh daerah. Sungai-sungai dan sumber-sumber air kering. Akibatnya burung-burung dan binatang-binatang lain kehausan. Seekor burung gagak terbang kian kemari mencari air, tetapi sia-sia. Akhirnya ia terbang ke kota. Burung gagak itu mengintai di dalam sebuah rumah. Ia melihat di atas meja ada sebuah tempayan besar yang berisi air. Burung gagak itu sangat beruntung. Langsung saja ia terbang menerobos rumah itu menuju tempayan itu. Sayang, hanya ada sedikit air di dalam tempayan itu. Tambahan lagi, paruhnya tidak dapat mencapai air meskipun ia telah berusaha dengan keras. Burung gagak itu melihat ke sekeliling untuk mencari jalan keluar. Beberapa batu kecil yang berserak di tanah dekat tempat itu memberinya gagasan. Dia terbang memungut batu-batu kecil itu dan memasukkannya satu persatu ke dalam buyung itu. Pekerjaan itu lama, namun lama-kelamaan batu-batu kecil itu menaikkan permukaan air di dalam tempayan itu. Ketika air sudah mencapai mulut tempayan itu, maka burung gagak itu dapat memuaskan dahaganya. Di saat orang merasa terdesak, biasanya pikiran-pikiran kreatif muncul. Orang-orang yang berasal dari daerah minus biasanya memiliki daya juang yang tinggi. Mereka tidak peduli pekerjaan yang dijalani. Yang penting pekerjaan itu halal dan dapat membantu mereka akan mengerjakannya dengan sukacita. Mereka tidak malu, mereka tidak mengandalkan gengsi. Yang penting bagi mereka dapat menemukan penghidupan yang layak. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, kisah burung gagak tadi menjadi inspirasi bagi hidup manusia. Burung gagak itu berusaha tak mengenal lelah untuk memenuhi dahaganya. Banyak waktu yang terbuang untuk melaksanakan pikiran kreatifnya. Namun dengan cara itu ia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya yang sangat penting, yaitu air. Dalam pengajarannya Yesus mengatakan bahwa orang mesti tulus seperti merpati, tetapi licik seperti ular. Artinya, orang mesti kreatif dalam menempuh hidup ini. Kreativitas akan memampukan manusia mengatasi persoalan-persoalan hidup. Untuk itu, orang tidak boleh menyerah pada situasi yang dihadapi. Orang mesti berusaha mencari jalan keluar untuk mengatasi persoalan-persoalan hidupnya. Kebutuhan hidup manusia di zaman sekarang ini semakin banyak. Kebutuhan itu menuntut manusia untuk berani bertaruh dalam memenuhi kebutuhan hidup itu. Sebagai orang beriman, kita diajak untuk menggunakan pikiran-pikiran kreatif kita dalam mengatasi berbagai persoalan ini. Hanya dengan usaha tanpa mengenal lelah,
kita akan meraih apa yang kita butuhkan untuk hidup kita. Saudara dan saudari yang terkasih, marilah mengakhiri renungan singkat kita dengan menyatukan iman, harapan, dan kasih kita kepada Tuhan. Akhirnya, berkat dan doaku selalu menyertai Anda yang sedang sakit. Semoga Tuhan memberi kesembuhan, kekuatan, dan ketabahan dalam memanggul salib hidup ini, dan diberi semangat serta kesegaran. Doa dan berkatku selalu menyertai Anda. Sampai bertemu dalam renungan selanjutnya.